Hey guys, what's up, Lin Squad? Selamat datang kembali di konten gaming. Konten gaming ya. Jadi di WPA sudah ada playlist game. Jadi ya, mungkin seminggu 2 kali kita akan upload game ya. By the way, ini sudah hari kedua aku syuting game. Jadi video game sebelumnya tuh aku juga pilek, dan hari ini aku juga masih pilek ya. Jadi mohon dimaklumin kalau suaraku tuh agak beda dari biasanya, dan aku sering-sering gitu-gitu tuh dimaklumin saja ya. Fokus ke gamenya saja, karena ya nggak bisa dihilangin. Doakan saja supaya cepat sembuh dan suaraku bisa kembali normal gitu. Untuk game hari ini aku tidak akan mainin game-game yang terlalu horor. Ini game horor juga, cuman temanya tuh kartun SpongeBob guys. Ya pasti kalian penonton SpongeBob SquarePants lah. Dari usia berapapun kalian pasti pernah nonton SpongeBob. Kartun SpongeBob ini ada game horornya. Game horornya itu Red Mist. Kalau kalian sudah lama ngikutin channelku pasti kalian tahu ya, kalau aku tuh sudah pernah membuat konten draw story tentang episode terlarang Red Mist. Jadi kalian tonton aja dulu videonya, terus kalian kalau udah nonton juga nggak apa-apa sih. Aku cuma ngasih tahu kalau aku sudah pernah membuat, dan itu dalam bentuk draw story. Tapi kali ini kita akan mainin gamenya ya. Jadi banyak konten-konten draw story yang aku mainin gamenya gitu. Oke, SpongeBob nggak usah dijelasin lah ya. Kalian pasti paham SpongeBob itu kotak, warna kuning, kayak gitu-gitulah. Tapi bedanya ini horor aja gitu. Di awal-awal ada tulisan warning ya, kayak ya, diperingatkan game ini mengandung jump scare ya. Flashing like, scary and disturbing content. Oke, jadi buat kalian bocil-bocil yang tidak berani sama horor-horor, mending skip aja video ini ya. Tapi jangan di skip juga sih, tonton aja sampai selesai, karena Rudy WPA pasti akan menyelesaikan game-game cupu seperti ini ya. Ini tidak seram ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan game apa tadi kemarin, game Backrooms. Ada Backrooms, tidak ada apa-apanya ini ya. Jadi kita akan selesaikan ini dengan cepat. Kalau ada mode hard, mode really hard nih, kita akan pakai mode yang paling sulit ini. Oke, kita akan langsung. Oke, jadi storynya ini pada tanggal 7 Januari tahun 2000. By the way, aku lahir tahun 2001 ya. Jadi aku belum lahir ini tahun 2000. Ini pada tanggal 7 Januari tahun 2000, Squidward ditemukan meninggal di rumahnya. Jadi yang nemuin itu SpongeBob dan Patrick. Baru polisi di Bikini Bottom itu mulai melakukan investigasi gitulah ya, melakukan penyelidikan. Tapi mereka tidak menemukan adanya adanya bukti yang memungkinkan dia untuk bunuh diri, dibunuh atau apapun itu ya. Jadi nggak ada bukti apapun. Jadi SpongeBob sama Patrick itu nemuin si siapa namanya tuh Squidward itu sudah meninggal di rumahnya sendiri, tidak ada bukti apapun. Jadi nggak tahu juga ini meninggalnya karena apa gitu. Nah, beberapa hari setelahnya SpongeBob dan Patrick dinyatakan menghilang guys. Jadi dia tuh terakhir kali dilihat itu di rumahnya Squidward, di in the middle of the night. Jadi tengah-tengah malam gitu SpongeBob tuh menghilang. SpongeBob sama Patrick tuh menghilang di rumahnya Squidward. Jadi sangat mencurigakan sekali ya. Jadi Squidwardnya mati, nggak ada apapun, nggak ada bukti dia tuh dibunuh dengan cara apa, entah bunuh diri, nggak ada bukti apapun. Dan beberapa hari setelahnya SpongeBob dan Patrick menghilang ya. Jadi begitu storynya. Nah, sebagai polisi Bikini Bottom, jadi dia dilanjutin lagi investigasinya. Oke. Jadi dia bukan menemukan. Jadi dia tuh mencari SpongeBob dan Patrick lah ya di rumahnya Squidward. Jadi ada secret cellar door. Oke. Jadi ada pintu rahasia gitu ya di rumahnya Squidward ini. Polisi menemukan lah pokoknya pintu rahasia gitu. Nah, you place one of the police officer of the Bikini Bottom police. You have to enter the cellar. Will you apakah kamu ingin membuktikan kenyataannya gitu, kayak apakah kamu ingin mengetahui kebenarannya lah, kayak gitulah ya. Jadi kita tuh bermain sebagai polisi, salah satu polisi Bikini Bottom gitu, dan kita harus masuk. Kita akan continue. Iyalah. Oke, your stamina is limited. Aduh, kecepatan guys. Ini oke, jadi kita ini salah satu polisi tadi ya yang melakukan penyelidikan tentang hilangnya SpongeBob dan Patrick di rumah Squidward, yang mana Squidward ini sudah tewas katanya guys.
Ini rumahnya Squidward. Perasaanku rumahnya tuh cuman patung ya, patung-patungnya emot itu loh. Tapi kok luas gini ya? Ya namanya juga kartun lah ya. By the way aku lupa pasang ini. Dari tadi aku main lupa pasang ini ya. Jadi kita disuruh menemukan item 0 sampai 7. By the way ini nggak ada suaranya kah? Yan. Oke guys. Udah ya, sudah diatur ya, tadi suaranya tidak ada, aku tidak tahu ternyata volumenya tidak ada tadi, tidak dinyalakan gitu. Nggak ada kesan horor-horornya game itu kalau nggak ada back soundnya gitu ya. Jadi ya harus ada seram-seramnya. Ini kayak labirin ya, nggak tahu bagaimana caranya rumah Squidward jadi seluas ini. Kita disuruh menemukan item. Ini apa ini? Oh, ini lagu-lagunya Squidward kan. Squidward itu pemain klarinet gitu ya. Jadi dia memiliki jiwa seni yang tinggi. Ini labirin, gampang aja. Ini apa sih? Nggak bisa diambil. Tidak bisa diambil, kita harus menemukan 7 item. Ini bukan. Aku harus mencari item di rumah Squidward. Oh, ini ada lukisan. Aku menyebutnya tampan dan berani. Ini kalau nggak salah ini ya. Gimana sih? Oh, diambil guys. Oke. Bisa diambil ya. Kita sudah dapat 1 item. Aneh juga itemnya. Aneh. Banyak dari bocil sering nonton ya. Jadi tahu lah ini bisa diambil. Nggak bisa diambil guys. Ini kakinya SpongeBob baru sadar aku ya. Kakinya SpongeBob warna kuning soalnya darahnya. Darahnya warna apa sih? Aku buta warna soalnya. Oke. Kukira tadi item, ternyata kakinya SpongeBob ya. Berarti dia sudah dimutilasi sama Squidward. Tanda tahu juga sih siapa pelakunya ya. Soalnya Squidward katanya udah meninggal. Oh, ini item kedua nih, klarinet. Oke. Ini Red Mist ini katanya ada kisah nyatanya loh guys. Ini kenapa aku terjebak di sini? Jadi katanya tuh ada kisah nyatanya, ada seorang hacker dan dia juga seorang animator guys. Jadi hacker dan sekaligus animator ini menciptakan episode terlarang Red Mist. Jadi di dalam game di dalam film itu tuh kayak Squidward itu jadi psikopat yang suka bunuh-bunuhin teman-temannya. Jadi dia tuh kayak SpongeBob dan Patrick itu dia mutilasi guys. Nah, orang-orang yang nonton episode Red Mist itu katanya tuh merasa langsung memiliki jiwa-jiwa psikopat gitulah ya. Jadi konten animasi episode terlarang itu dimasukin kayak ditayangkan di televisi resmi oleh hacker itu tadi, hacker psikopat itu. Nah, nanti apa? He was apa nih? Nggak ada apa-apa. Nah, jadi orang-orang yang kaki SpongeBob lagi. Weh. Astagfirullah. Jam scare ya. Jadi kaki-kaki lagi. Jadi orang-orang yang nonton episode itu dia akan wrong. Ini SpongeBob ini. Lain robot kayaknya ya. SpongeBob gini sih. Kulit kerang ajaib. Kulit kerang ajaib, tolong berikan aku harta yang berlimpah. Kulit kerang ajaib. Jadi kalian pasti tahu lah ya itu kulit kerang ajaib. Oke, kita lanjut ke cerita tadi. Jadi orang-orang yang nonton itu di televisi ya, kayak dia tuh tayang kayak jam 12 malam, kayak nggak dinotis orang lah, cuman orang-orang kurang beruntung saja yang menonton episode itu. Dan kalau orang nonton itu full tanpa di skip-skip, orang itu akan jadi psikopat gitu. Oh. Apa lagi itu? Apa itu? Kayak what? Jadi ada tadi suara gesek-gesekan gitu ya, kayak gesekan pisau lah. Ini adalah topi kebanggaan SpongeBob. Walaupun dia kerja di situ tidak dibayar ya, tidak dibayar sama
Tuan Crab dia makan gaji buta di situ. Ya bukan makan gaji buta. Tuan Crabnya tuh yang makanin gajinya SpongeBob ya. Tapi SpongeBob ini sangat lugu dan polos. Jadi tidak peduli meski tidak dibayar. Oke. Tadi ceritaku sampai mana ya? Oh yang dia jadi psikopat kalau nonton episode Red Mist gitu. Nah, jadi itu dia kayak digerebek polisi gitu si hacker ini. Baru disitulah ketahuan kalau dia tuh adalah orang yang telah menyebarkan episode Red Mist itu, guys. Ya begitulah. Oke. Ini apa ini? Patrick kayak ini? Apa ini, guys? Nggak tahu aku ya. Patrick kayaknya ya, kepala Patrick gitu. Kok gitu sih? Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Mencari. Rumahnya seluas labirin backroom juga kayaknya nih. Kita cari itemnya. Oh, kita dapat lagi. Ini adalah jaring ubur-uburnya SpongeBob. Jaring ubur-uburnya aku teringat yang yang episode dia hilang itu loh, hilang. Ini ada 2 jalan, guys. Jadi jaringnya tuh pernah hilang, dia ngiranya si Patrick sudah nangis-nangis, ternyata tertinggal di bus. Dan itu setiap minggu dia ketinggalannya ya. Emang penuh drama ini sahabat mereka berdua ini. Ada tulisan lagi di sini. Truth is near. Jadi kebenarannya sudah dekat katanya. Semoga begitu ya. Kebenaran apa yang akan kita ungkap? Oke. Woi, apa sih itu, nggak jelas banget dah. Maksudnya jump scare-nya ini nggak nyambung ya. Apa? Again ya, kita again lagi. Tadi kita salah ambil jalan, guys. Oke, guys, tadi kita sampai sini ya. Kita tadi ke sana. Dan saatnya kita ke sini. Karena tadi kita mati di situ ya. Sebenarnya bisa dihindarin. Aduh, hai. Sebenarnya bisa dihindarin, cuman itu dia Patrick. Ternyata tadi betulan kepala Patrick, guys. Stop. Why you ask me to stop, guys? Ini center nggak bisa diambil ya? Hey, nggak bisa diambil ya. Oke, Patrick. Oh, kasihan Patrick. By the way, ini Patrick kan bintang laut ya, dia bisa tumbuh lagi. Kita akan mencari lagi di mana. Tinggal 2 item lagi ya, kita harus cari 2 item ini. Tadi kukira itu center itu item loh. Lain center kah? Ya by the way kita punya center juga ya, buat apa juga? Kira item ini, tapi nggak bisa diambil ya. Oh ya bukan dah. Oke. Jalan lagi. Kita jalan lagi. Tapi di sini ternyata jalan buntu. Tidak ada apa-apa di sini, guys. Betul tidak ada apa-apa ya. Kita salah jalan, berarti kita harus menghindari tadi ya. Oke. Nih, truth is near katanya. Jadi kebenarannya sudah dekat. Nah, pas di tikungan ini kita tuh harus belok, guys, supaya tidak mati ya. Dan kita tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Oh. Kita tungguin aja kali ya. Kita balik langsung lari, guys. Kok jauh banget? Hampir sampai. Hah?
Jadi aku tadi tanya-tanya ke editorku bagaimana cara menyelesaikannya. Dan tampaknya untuk menyelesaikannya kita harus dapat 7 item. Tadi aku cuma dapat 5 item, jadi kita harus lihat-lihat lagi di mana itemnya. Kalau enggak kita nggak bisa selamat, guys. Dan kita nggak boleh gunakan stamina karena kita harus kabur dari Squidward yang mengejar tadi ya. Oke nih, kita mulai lagi. Kita skip langsung ke tempat yang tadi ya. Nah, ternyata di sini ya saya ketinggalan satu item di sini. Sini ada spatula ya, spatula. Spatula nggak ada penjelasan apa-apa juga sih. Ya spatula lah. Nah, jadi ternyata item ketujuhnya tuh ada di sini ya. Aku tidak melihat tadi ini item ketujuhnya. Itu apa itu? Kan nggak tahu juga aku ya. Apa tadi itu? Pokoknya itu item ketujuh lah intinya. Oke, kita akan melewati ini lagi, kabut merah ya. Jadi sesuai judul gamenya, Red Mist, kabut merah. Jadi itu kabutnya warna merah gitu ya. Nah, jadi kita harus lari ya kalau ada suara-suara tadi, dan katanya sih kalau udah dapat 7 item bisa kabur gitu loh. Kita buktikan di sini apakah bisa kabur atau tidak ya. The truth is near katanya. Kebenaran sudah dekat. Semoga saja. Let's try this. Kita harus kabur. Oh. Itu jump scare tuh ada terus ya. Jump scare-nya nggak nyambung lagi. Tapi kena. Oh. Kabur guys, kabur. Sampai. Kok mati lagi? Ternyata kita tidak mati ya. Udah mati kita ya? Oke. Ternyata kita tidak mati, guys. Itu apa di sana itu? Oke, kita selamat ya. Ternyata begitu caranya, harus dapat 7 item dulu. What sound it is? Ini ada suara apa ya? Apa ini, password WiFi kayak ini? Truth is near. SB129. Apa? Betul sudah selamat kita ya, tapi kita akan coba lagi sekali ya. Kita coba lagi nih, kalau nggak tahu aku bagaimana cara, kita coba lagi sekali ya. Oke guys, jadi tadi aku hampir menyerah karena tidak ada endingnya ternyata memang ya game ini ya. Tapi ada secret ending katanya, jadi kita akan coba secret endingnya aja lah. Jadi memang kita bakal mati memang di sini guys. Nggak bakal tamat ini gamenya. Tapi ada secret ending, kita bisa ya, kita cari-cari dulu lah ya. Nah, katanya tuh harus kita pencet-pencetin ini ya sampai ada bunyi-bunyi baru kita bisa dapat secret ending katanya. Jadi kita bunyi-bunyikan saja. Nah, itu ada suaranya tadi ya. Semoga saja kita bisa dapat secret endingnya, karena aku sudah mulai mengantuk juga ya. Oke, kita akan cari-cari lagi. Oke, kita ambil lagi. Nah, di sini kita pencet-pencet lagi ya. Nggak ada bunyi apa-apa, guys. Nggak ada bunyi apa-apa ya.
Oh, jadi harus dibunyi-bunyiin guys. Kita akan lihat apakah kita akan dapat secret ending setelah membunyi-bunyikan itu ya. Let's see guys, let's see. Oke, let's begin. Nah, ada bunyi lagi ya. Kayaknya sudah semua saya pencet-pencetin, ada 3 bunyi-bunyi gitu ya. Jadi kuharap kali ini kita bisa mendapatkan secret endingnya. Oke, kita mulai lagi di sini. Ya. Kita akan melihat secret ending dari game ini. Apakah benar-benar ada secret endingnya atau tidak ya. Karena aku sudah membunyikan 3 benda apalah tadi ya. Sampai bingung juga aku apa lagi yang harus dilakukan ya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Oke. Kita akan sini lagi dikejar oleh Squidward. Lari. Apakah kita akan mendapatkan secret ending? Inilah dia penentuannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Secret ending. Kita berhasil. Mr. Krab. Apa maksud? Ini kan mesin waktu guys. Ya ini mesin waktu ini film SpongeBob. Oh, when you entire memasuki SB 129, kamu berteleportasi ke hari di mana Squidward itu. Oh, kamu lihat Mr. Krab. Yang membunuh ternyata Mr. Krab. And he was sentenced to prison for murder for 25 years. Oh, I see guys. Ternyata kita berhasil ya. Jadi kita berhasil menyelesaikan game ini walaupun aku hampir menyerah karena apa lagi yang bisa dilakukan, aku bingung ya. Tapi akhirnya berhasil. Sungguh sangat lama sekali menyelesaikannya, padahal gamenya ternyata sangat gampang, tapi karena aku tidak cari tahu juga ya, karena lebih natural gitu. Jadi ya baru bisa selesai sekarang. Dan ternyata pelaku pembunuhnya bukanlah Squidward, penculikannya juga bukan Squidward, tapi Mr. Krab yang melakukan pembunuhan itu. Dan kita mengetahuinya dari mesin waktu ya. Sangat menarik gamenya ya, sangat menggambarkan film SpongeBob gitu. Jadi masuk akal, jadi sangat masuk akal sekali cara dia menemukan siapa pembunuhnya dengan kembali ke masa lalu melihat siapa yang melakukannya gitu. Ya, dan semuanya itu ada di filmnya guys. Jadi sangat menarik gamenya, walaupun ini game lama. Jadi mungkin mungkin karena aku main 2 game 1 minggu, kayak aku bikin 2 game gitu. Mungkin game satunya itu game zaman dulu lah, dan game satunya itu game baru yang nggak baru-baru banget tapi yang lagi tren di zaman inilah. Jadi mungkin kayak gitu. Kalau kalian punya saran lagi game apa yang harus kumainin, kalian bisa komen di bawah. Aku akan suruh Rian untuk download gamenya dan aku akan mainin gamenya ya. Walaupun nggak semua game juga sih. Tapi ya itu aja untuk hari ini. Semoga kalian terhibur dengan game inilah ya. Dan sampai jumpa lagi di kontenku selanjutnya. Bye bye.